Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pelajaran prakarya. Gimana, masih semangat nggak anak-anak? Semoga semakin hari semakin semangat ya. Nah, pembahasan kali ini kita akan membahas kerajinan yang berlawanan dengan kerajinan minggu kemarin, yaitu kerajinan bahan lunak buatan. Di sini di dalam bahan lunak buatan itu adalah bahan yang kita peroleh hasil. Intinya nih ya, bahan lunak buatan itu adalah bahan yang kita ciptakan dari campuran zat kimia. Itu aja simpelnya. Jadi berlawanan dari yang materi kemarin. Kalau materi kemarin kan hasil dari alam, kalau sekarang hasil dari buatan kita. Apa saja sih? Di sini ada 5. Ada lilin, ada fiberglass, ada gips, sabun, dan polimen clay. Nah, di dalam materi ini kebanyakan kita menggunakan cetakan ya. Kalau kemarin kan kita banyak menggunakan teknik, ada teknik filir, ada teknik menganyam, dan ada teknik yang lainnya ya. Seperti tanah liat kan banyak, ada teknik lempeng, ada teknik pijat. Nah, di sini juga kita karena berhubungan dengan bahan buatan, di sini kita bukan yang nggak menggunakan teknik ukir, kita bukan tidak menggunakan teknik pijat, tapi di sini kebanyakan adalah teknik cetak. Karena bahan-bahan yang kita gunakan, bahan lunak ini lebih mudah untuk dicetak. Ya, anak-anak, di sini kita bahas yang pertama itu adalah lilin. Nah, di sini ada lilin batangan, ada parafin, ada plastisin, silikon, serta katalis ya. Terus kita lanjut. Alat pembuatannya di sini yang kita perlukan itu adalah cetakan, panci, kompor, dan sendok. Nah, kita lanjut lagi. Produk kerajinannya di sini biasanya berupa lilin hiasan ataupun lilin untuk pewangi ya. Di sini banyak. Tapi kita biasanya kalau kita cetak itu biasanya untuk lilin pewangi ataupun lilin yang kita bentuk-bentuk gitu, yang buat seperti contoh simpelnya gini, lilin bentukan itu adalah lilin yang kamu biasa gunakan di kue ulang tahun yang ada angkanya. Biasanya itu kan dicetak. Nah, di sini dalam proses pembuatannya yang jelas kita menggunakan teknik melebur ataupun kita menggunakan teknik pemanasan ya. Yang pertama, masukkan lilin ke dalam panci ya. Lilin cairan ataupun lilin batangan bisa. Ya, kita masukkan hingga meleleh. Setelah itu, bisa kita tambah pewarna. Setelah kita tambah pewarna, kita siapkan cetakannya yang berupa bentuk yang kita inginkan. Baru kita tuangkan, tunggu mengeras, baru kita keluarkan. Nah, Pak, kalau selain menggunakan teknik cetak, bisa nggak menggunakan teknik ukir? Bisa, lilin juga bisa menggunakan teknik ukir. Tapi di situ kita harus menggunakan lilin yang ukuran besar. Baru kita bisa ukir, kita buat seperti mengukir patung. Nah, selanjutnya di sini ada kerajinan fiberglass. Kerajinan fiberglass, serat glass merupakan kaca cair yang ditarik menjadi serat tipis. Nah, biasanya itu berasal dari kaca cair yang ditarik menjadi serat tipis. Nah, fiberglass ini ya contoh simpelnya gini deh, kalian punya motor. Nah, fairing motor itu atau sayap motor itu salah satu dari fiberglass juga ya. Di sini ada bahan pembuatan kerajinan fiberglass. Yang kita perlu perhatikan, kita harus terdiri dari atas resin, katalis, matte fiber, cat, dan silikon resin sebagai alat cetaknya ya. Terus alat pembuatan kerajinan fiberglass
sama kayak lilin, cuman ditambah menggunakan gunting. Kita siapkan wadahnya berupa mangkok dan sendoknya nanti untuk mengaduknya. Terus cetakan yang kita inginkan untuk menyerupai bentuknya. Terus lilin nanti untuk bukan lilin, gunting itu untuk meratakan. Nah, di sini biasanya produk kerajinan fiberglass itu biasanya untuk pernak-pernik atau souvenir karena memiliki bentuk yang sangat menarik dan warna yang sangat atraktif ataupun sangat menarik perhatian. Jadi bentuknya juga kan keras, lebih keras daripada lilin, tidak gampang rusak. Jadi biasanya dibuat untuk souvenir. Hiraukan suara tokek ya. Nah, selanjutnya proses pembuatan kerajinan fiberglass di sini. Yang pertama, kita campur ya. Kita campur fiberglassnya, kita aduk. Dia nggak dipanasin ya fiberglass itu karena dia adalah cairan ya. Di sini resin plus katalis dicampur dengan perbandingan 20:1 ya. Resinnya 20, katalisnya 1. Nah, terus di sini cairannya, lalu kita siapkan cetakan yang kita inginkan. Kita masukkan ke dalam cetakannya atau cetakan silikon yang berupa kayak karet gitu ya. Setelah itu, setelah mengering, kita keluarkan. Nah, tapi di sini ada perhatiannya ya. Ada perhatian untuk keselamatan kalian juga, perhatian kerjanya. Berhati-hati jika menggunakan bahan fiberglass karena aromanya yang keras dapat menusuk hidung dan akan mengeluarkan hawa panas. Jadi dia mengeluarkan hawa panas dan sangat menusuk ke hidung ya. Jadi kalian menggunakan masker, hati-hati. Dapat membuat gatal kalau terkena langsung, jadi harus menggunakan masker dan sarung tangan. Gunakan sarung tangan dan masker sebagai pelindung. Nah, selanjutnya setelah fiberglass kita lanjut ke gips. Nah, di sini pembuatan kerajinan gips yaitu platisin atau silikon dan cat akrilik untuk pewarnanya. Biasanya gips itu kayak bubuk ya. Nah, kita lanjut. Di sini alat-alatnya nih, kita perlu gelas, sendok, cetakan yang silikon tuh. Silikon itu buat cetakannya. Kalau di sini biasa silikon itu kan dari awal emang buat cetakan ya. Nah, terus produk kerajinan gips dia bisa berupa souvenir kayak boneka dan yang lainnya atau miniatur ya. Sorry. Kok udah kelewat ya? Maaf ya. Nanti. Nah, nih. Sorry tadi kelewat. Di sini proses kerajinan gipsnya. Di sini bisa kita lihat bubur gips dibuat dengan perbandingan tadi kan 20:1. Kalau sekarang 1:2. Takaran 1 untuk gips dan 2 untuk air. Jadi dia menggunakan air untuk cor benda yang berongga atau perbandingan dibuat 1:3, kemudian aduk hingga tidak ada lagi gumpalan gips. Dengan demikian gips akan lebih cepat mengering. Nah, terus jika sudah, keringkan gips yang sudah dicetak dapat diamplas agar terlihat halus. Jadi kita amplas dulu. Nanti bentuknya nih. Nanti bentuknya akan putih polos ya, seperti gambar yang nomor 4 ya. Nah, di sini kita masukkan ke wadah dulu gipsnya. Tadi berbanding berapa, anak-anak? Tadi berbanding 1:2 atau 1:3. Untuk gipsnya 1, terus untuk airnya 2 atau 3. Di sini
Silikon buat cetakannya tuh kita bentuk ya, kita siapin dulu cetakannya, kira-kira kita mau buat apa nih. Nanti hasilnya akan putih tuh kayak di gambar nomor 4. Terus setelah itu kita warnain dengan cat. Nah, selanjutnya ini pasti bikin heboh. Kerajinan sabun. Hati-hati ya kalau kerajinan sabun ini karena menggunakan teknik ukir juga. Dia menggunakan mata pisau yang tajam. Jadi kalian harus hati-hati. Selain itu tekstur sabun itu kan lembek, gampang. Jadi kalau kita lagi fokus, kadang-kadang suka apa ya, kelebihan gitu. Jadi takut kena tangan. Jadi hati-hati ya. Di sini kalian bisa baca. Ya. Terus selanjutnya bahan pembuat kerajinan sabun. Di sini ada 2, yaitu sabun batangan yang sering kita pakai untuk mandi dan juga sabun cair. Ya. Terus alat pembuat kerajinan sabun. Di sini ada cukil tuh. Cukil itu yang kata saya tadi tajam, kayak pahat gitu. Kalau misalkan kamu gak punya cukil, bisa menggunakan karter. Ya. Pisau karter, pisau kecil. Ya. Atau menggunakan jarum, pensil. Nah, terus untuk mewarnainya atau untuk membuat cetakannya kalian bisa menggunakan spidol untuk menandainya. Ya. Terus setelah itu di sini ada produk kerajinan sabunnya. Kayak ada es krimnya, ada bentuk kayak apa itu yang nomor B-nya? Apa ya? Saya juga kurang tahu tuh ya. Ada bunga-bunganya, itu hasil dari yang pertama, yang es krim itu ya jelas bisa cetak, bisa ukir. Nah, yang kedua yang jelas ukir, yang ketiga bisa ukir juga bisa cetak juga. Di sini ada prosesnya kalau misalkan kelewat. Sorry. Nah, di sini tuh. Yang pertama, kita buat polanya dulu. Ya, pola sabun nih yang pertama. Terus setelah kita pola, coba kita cungkil. Tadi kalau misalkan nggak ada alat cungkilnya, kamu bisa menggunakan karter. Tapi hati-hati ya, karena sabun teksturnya sangat lembut ya, sangat lunak. Jadi takutnya kelewat. Nah, setelah itu kita cukil tuh sesuai dengan bentuknya. Ya. Nah, yang ketiga, gambar yang ketiga itu kita mulai kasih pola dan yang lainnya kalau udah mulai berbentuk, dan yang keempat itu adalah hasilnya. Nah, selanjutnya polygon clay. Nah, polygon clay ini di Amerika itu sangat populer ya. Polygon clay ini di Amerika itu sangat populer. Nah, polygon clay ini semacam adonan yang sudah dicampur dengan bahan tertentu sehingga menjadi mirip adonan. Ya, kalau kalian adonan kue gitu yang udah dikasih pewarna, ya lilin-lilinan ya, sama kayak lilin-lilinan. Pasti kalian udah tahu polygon clay itu seperti apa. Nah, di sini bahan pembuat kerajinan polygon clay. Polygon clay ini sebagai hiasan aja ya, sebagai hiasan tambahan kayak perhiasan ataupun kotak ya. Di sini bisa dilihat biasanya dia untuk seperti kotak pensil itu ada serbaguna dan bingkai foto, cuman sebagai pelengkap ya. Nah, alat pembuat polygon clay ini kita sama kayak sabun, kita menggunakan cukil, alat cetak dorong, alat cetak tekan, dan alat cetak potong. Seperti apa? Nah, nih yang di atas ya, A dan B. Nah, yang selanjutnya itu adalah produk kerajinan polygon clay-nya. Produk kerajinannya itu ya berupa souvenir ya. Nah, polygon clay ini punya kelebihan ya. Di sini intinya polygon clay ini warnanya itu bisa menyerupai bentuk aslinya. Jadi seperti makanan itu bisa untuk menarik gairah atau menarik minat ya, bikin kita kepengen. Karena biasanya dibuat untuk display makanan ataupun contoh makanan. Polygon clay ini yang biasa dibuat mainan anak-anak. Nah, di sini ada caranya proses kerajinan polygon clay-nya.
Yang pertama, polygon clay dibentuk sedemikian rupa dengan tangan. Nah ya, sorry sebelumnya, untuk mendapatkan warna kita harus mencampur berbagai jenis polygon clay ya, biar mendapatkan warna yang kita inginkan dengan cara kita aduk. Bukan kita aduk sih, kita kombinasikan ya kan, mencampur beberapa warna polygon clay yang diinginkan ya. Di sini terus kita polygon clay ini kita bentuk sedemikian rupa dengan tangan, jadi menggunakan teknik pijat atau buat kombinasi lain untuk menampilkan variasi bentuk. Jadi kita buat satu lembar panjang itu lembar panjang itu warna beda dan satu lagi beda, kita satukan persatu, manik-manik diberi lubang dengan kawat. Terus setelah itu kalau mau mengeras harus dipanggang, tapi kalau biasanya kalau nggak mau mengeras ya nggak usah dipanggang juga nggak masalah ya, atau dipanaskan menggunakan oven. Nah nanti jadi kayak manik-manik, tapi kan biasanya kalian cuman buat miniatur itu aja kan, miniatur makanan dan yang lain. Nah kita sudah membahas dari bahan lunak dan yang lain ya. Bahan lunak ada kebagi dua, bahan lunak buatan dan bahan lunak alam. Tapi setelah kita buat semuanya, kalian tahu nggak apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau kita punya suatu produk, kita memerlukan kemasan yang menarik ataupun kemasan yang fungsinya untuk melindungi produk tersebut. Ya. Kemasan itu kita buat untuk melindungi produk tersebut agar bisa tahan lama ataupun bisa untuk menarik perhatian atau minat konsumen. Kita buat sedemikian rupa, semenarik mungkin. Itu adalah fungsi dari kemasan. Enggak perlu bahan lunak aja yang punya kemasan. Enggak perlu bahan lunak buatan ataupun bahan lunak keras. Kayak kendi. Kalau kalian punya kemasannya itu adalah kardus contohnya. Kita masukkan ke dalam kardus agar kendi itu tidak goyang-goyang saat dibawa atau tidak mudah pecah, kita masukkan yaitu di dalamnya itu kayak potong-potongan kertas ataupun kita menggunakan styrofoam. Ya. Kemasan biar aman karena kendi itu kan rawan sekali pecah. Contoh aja. Nah, jadi setiap kemasan produk ini tergantung dengan keperluan kerajinan yang kita buat. Kamu perlunya apa nih kemasan produk itu? Misalkan biar dia nggak mudah pecah kayak tadi contohnya kata saya, ataupun ya Pak ini mah kan kuat, jadi saya cuman buat ngindarin debu, ya udah bisa menggunakan plastik press kayak misalkan gantungan kunci dan yang lain ya kan. Gantungan misalkan souvenir yang kecil-kecil itu bisa menggunakan plastik. Nah ataupun Pak saya maunya ini Pak biar dia itu tahan lama juga ya kan, terus tapi lucu juga, boleh menggunakan kombinasi, misalkan menggunakan kemasan yang untuk melindungi produk tersebut dari guncangan atau tidak mudah pecah, dan juga menggunakan plastik, misalkan kotak yang sudah kamu hias demikian rupa. Kayak yang pengiriman paket tuh, kamu tahu kan yang paket-paket kalau kamu mesen online, nah biasanya kan itu tergantung dengan produk yang kita produk yang kita apa sih itu kalau yang online itu kita order, ya maaf ya kan. Kalau kita ngordernya apa, nanti dimasukkan ke dalam box, ditaruh kertas-kertas ya kan, terus dibungkus demikian rupa. Nah itu adalah fungsinya untuk apa sih kemasan itu? Biar terjaga sampai ke konsumen ataupun menjaga barang itu agar tidak mudah rusak ataupun tidak mudah kotor. Nah, untuk produk bahan lunak sudah kelar. Kira-kira
Kalian ada yang mau ditanya nggak? Kalau misalkan kalian ada yang mau ditanya, bisa kalian lewat salah satu perwakilan yang mewakili kelas saya. Nanti saya jawab di situ ataupun di Google Classroom itu sendiri ya. Terima kasih anak-anak, tetap semangat walaupun masih belajar di rumah, tapi kita selalu berdoa agar kita bisa cepat tatap muka karena kita juga udah mulai kangen ya. Saya juga pengen mengenal kalian. Selama ini saya hanya mengenal kalian lewat suara saya, lewat video saya. Saya cuma tahu kalian kalau absen aja di Google Classroom. Saya juga pengen tatap muka, pengen lihat kalian. Pokoknya sampai saat itu tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar di rumah, tetap produktif juga walaupun kita dalam masa sulit seperti ini. Ya, ingat ya. Terus kerjakan tugas. Jangan lalai mengerjakan tugas karena kalau di rumah dan di sekolah berbeda. Kalau di sekolah saya bisa langsung menegur kamu kalau tugasnya belum. Tapi kalau di sini secara online ini kalian harus dilatih untuk lebih tanggung jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.